Situasi sepak bola Asia kembali memanas dan kali ini sorotan tajam datang dari level tertinggi organisasi sepak bola kawasan. Pernyataan kontroversial dari Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsor John, memicu perdebatan panjang di kalangan pengamat, media, hingga para penggemar sepak bola Asia Tenggara. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga berpotensi memperkeruh situasi yang sejak awal sudah penuh ketegangan. Kontroversi bermula ketika Datuk Winsor secara terbuka menyampaikan bahwa kemungkinan Malaysia menerima hukuman ekstrim seperti larangan tampil selama 15 tahun dianggapnya tidak realistis. Ia bahkan menyatakan keyakinannya bahwa Malaysia tidak akan menerima sanksi seberat itu. Pernyataan tersebut langsung menjadi bahan diskusi panas di berbagai media olahraga Asia. Bagi sebagian orang, komentar tersebut terdengar seperti upaya menenangkan situasi. Namun bagi pihak lain, terutama yang mengikuti kasus ini sejak awal, pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, proses investigasi terhadap dugaan pemalsuan dokumen pemain masih berjalan dan belum ada keputusan resmi dari Badan Disiplin AFC. Kasus ini sendiri bermula dari dugaan bahwa beberapa pemain keturunan yang memperkuat tim nasional Malaysia menggunakan dokumen yang tidak sepenuhnya valid untuk memenuhi syarat kewarganegaraan olahraga. Dugaan tersebut pertama kali mencuat dari laporan investigatif sejumlah media dan kemudian memicu diskusi luas di kalangan Federasi Sepak Bola Asia. Isu ini dengan cepat berkembang menjadi polemik regional. Banyak pihak mempertanyakan apakah proses naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia sudah sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Sepak Bola Internasional. Sejak isu ini mencuat, tekanan terhadap AFC semakin besar. Tidak hanya dari media internasional, tetapi juga dari federasi negara lain yang merasa bahwa kasus ini berpotensi merusak integritas kompetisi jika tidak ditangani secara transparan. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah posisi Datuk Winsor sendiri. Sebagai Sekretaris Jenderal AFC, ia merupakan salah satu pejabat tertinggi dalam struktur organisasi sepak bola Asia. Namun di sisi lain, ia juga merupakan warga negara Malaysia. Fakta ini membuat banyak pengamat mempertanyakan apakah pernyataannya dapat dianggap sepenuhnya netral. Beberapa pihak menilai komentar tersebut berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan, terutama karena investigasi terhadap Malaysia masih berlangsung. Dalam organisasi olahraga internasional, netralitas pejabat tinggi dianggap sebagai prinsip yang sangat penting. Setiap komentar publik dari pejabat konfederasi biasanya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati agar tidak mempengaruhi proses investigasi yang sedang berlangsung. Karena itu, ketika Datuk Winsor secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan sanksi, banyak pihak merasa bahwa pernyataan tersebut terlalu prematur. Tidak sedikit pengamat yang berpendapat bahwa seorang pejabat tinggi seharusnya menunggu hingga proses investigasi selesai sebelum memberikan komentar mengenai potensi hukuman. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa pernyataan Winsor mungkin hanya bertujuan untuk meredam spekulasi liar yang berkembang di media sosial. Dalam beberapa minggu terakhir, berbagai rumor beredar luas mengenai kemungkinan sanksi berat terhadap Malaysia. Salah satu rumor yang paling sering muncul adalah kemungkinan larangan bermain hingga 15 tahun di kompetisi internasional. Rumor tersebut tentu saja mengejutkan banyak pihak, karena hukuman sebesar itu sangat jarang terjadi dalam sejarah sepak bola internasional. Beberapa pengamat menilai bahwa rumor tersebut terlalu berlebihan dan tidak didukung oleh preseden hukum yang kuat. Biasanya, kasus pelanggaran administratif terkait dokumen pemain berujung pada sanksi seperti diskualifikasi pertandingan, denda, atau larangan sementara. Meski demikian, rumor tersebut sudah terlanjur menyebar luas dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak penggemar sepak bola Asia Tenggara yang mulai memperdebatkan apakah Malaysia layak menerima hukuman berat jika tuduhan tersebut terbukti. Reaksi paling keras datang dari media dan publik sepak bola di Vietnam. Sejumlah media di negara tersebut secara terbuka mengkritik lambannya proses investigasi yang dilakukan oleh AFC. Mereka menilai jika dugaan pelanggaran benar-benar terjadi, maka hasil pertandingan yang melibatkan pemain dengan dokumen bermasalah seharusnya dibatalkan. Menurut mereka, mempertahankan hasil pertandingan tersebut akan menciptakan preseden buruk bagi sepak bola Asia. Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah pengamat sepak bola di Thailand dan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Mereka menilai bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi juga menyangkut integritas sistem kompetisi regional. Jika pelanggaran serius tidak ditindak dengan tegas, maka kepercayaan terhadap regulasi sepak bola Asia bisa terganggu. Tekanan terhadap AFC pun semakin meningkat. Banyak pihak meminta agar konfederasi segera mengumumkan hasil investigasi secara transparan. Hingga saat ini, AFC memang belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kesimpulan investigasi. Proses tersebut dikabarkan masih berlangsung di tingkat komite disiplin. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan pemeriksaan dokumen administrasi yang cukup kompleks. Oleh karena itu, proses verifikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun bagi publik sepak bola, lamanya proses tersebut justru memicu spekulasi baru. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ada tarik-menarik kepentingan di balik layar. Spekulasi ini semakin kuat setelah pernyataan Datuk Windsor muncul di tengah proses investigasi. Di media sosial, perdebatan mengenai kasus ini berkembang semakin panas. Netizen dari berbagai negara saling berargumentasi mengenai kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan. Sebagian orang menilai bahwa Malaysia tidak seharusnya dihukum sebelum bukti pelanggaran benar-benar terbukti. Mereka mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa AFC harus bersikap tegas untuk menjaga integritas kompetisi. Bagi mereka, kasus ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas konfederasi. Jika keputusan yang diambil dianggap terlalu lunak, maka kepercayaan publik terhadap sistem regulasi bisa terganggu. Sebaliknya, jika AFC mampu menunjukkan transparansi dan ketegasan dalam menangani kasus ini, maka reputasi organisasi justru bisa semakin kuat. Dalam sistem sepak bola internasional, proses penjatuhan sanksi biasanya melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan investigasi awal untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak. Setelah itu, kasus akan dibahas oleh komite disiplin yang bertugas menentukan apakah terjadi pelanggaran terhadap regulasi. Jika komite disiplin menemukan bukti pelanggaran, maka mereka akan menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Namun, keputusan tersebut belum tentu menjadi keputusan final. Pihak yang merasa dirugikan masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Dalam banyak kasus internasional, banding sering diajukan ke Court of Arbitration on Sport atau CAS yang berbasis di Lausanne, Swiss. CAS merupakan lembaga arbitrase tertinggi dalam sengketa olahraga internasional. Karena itu, proses penyelesaian kasus seperti ini bisa berlangsung cukup lama hingga semua tahapan hukum selesai. Bagi publik sepak bola Asia, yang paling penting saat ini adalah kepastian. Ketidakpastian yang berkepanjangan hanya akan memperbesar spekulasi dan memperkeruh situasi. Banyak federasi berharap AFC dapat segera memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan investigasi. Transparansi dianggap sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Jika semua proses dilakukan secara terbuka dan profesional, maka keputusan akhir nantinya akan lebih mudah diterima oleh berbagai pihak. Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, satu hal yang jelas adalah bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian besar di kawasan Asia. Apapun keputusan yang nantinya diambil oleh AFC akan memiliki dampak luas, tidak hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi reputasi sepak bola Asia secara keseluruhan. Jika terbukti tidak ada pelanggaran serius, maka Malaysia akan terbebas dari berbagai tuduhan yang selama ini beredar. Namun, jika sebaliknya ditemukan bukti manipulasi dokumen pemain, maka tekanan terhadap AFC untuk memberikan sanksi tegas akan semakin besar. Keputusan tersebut akan menjadi pesan penting bagi seluruh federasi sepak bola di Asia mengenai pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang kemenangan di lapangan. Ia juga tentang integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem yang mengatur kompetisi. Tanpa itu semua, semangat sportivitas yang menjadi dasar olahraga ini bisa kehilangan maknanya. Untuk saat ini, semua mata masih tertuju pada keputusan akhir AFC. Publik sepak bola Asia menunggu apakah konfederasi akan bertindak tegas atau memilih pendekatan yang lebih lunak. Yang pasti, kontroversi ini sudah terlanjur menjadi topik besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Dan apapun hasilnya nanti, kasus ini kemungkinan akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola kawasan. Nah, sekarang menarik untuk kita bahas bersama. Menurut kalian, apakah Malaysia memang pantas menerima hukuman berat jika tuduhan tersebut terbukti? Dan apakah kalian percaya bahwa pernyataan Datuk Windsor bahwa Malaysia tidak akan terkena larangan bermain hingga 15 tahun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa ikut berdiskusi.
karena opini dari para pecinta sepak bola juga menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan integritas olahraga yang kita cintai ini.